Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 69. Sementara Ki Tumenggung berkata, "Puteri, aku berkata dengan sebenarnya sebagaimana aku berhadapan dengan anakku sendiri. Sebenarnya lah bahwa ayahanda Puteri tidak akan dapat Puteri jumpai lagi untuk selama-lamanya." Paman, wajah Warih menegang sejenak. "Terimalah kabar ini sebagaimana Puteri tabah menghadapi keadaan Puteri sendiri," desis Tumenggung Watang, "ayahanda Puteri, Pangeran Ranakusuma sudah gugur di peperangan." Wajah Rarawari menjadi semakin tegang. Tiba-tiba saja ia menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Betapapun putri itu tabah menghadapi kenyataan hidupnya, namun ketika ia mendengar bahwa ayahandanya telah gugur di pertempuran, hatinya bagaikan runtuh di dalam dadanya. Rarawari tidak berhasil menahan air matanya yang mengalir semakin deras dari sepasang matanya. Tumenggung Watang menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia melihat Rarawari menangis, maka matanya pun menjadi panas. Ia adalah seorang senapati pilihan seperti beberapa orang senapati lainnya di Surakarta. Tetapi seperti yang dikatakannya, setiap kali, ia teringat akan anak gadisnya yang sebaya dengan Rarawari. Jika anak gadisnya itulah yang harus mengalami keadaan seperti yang dialami Rarawari, mungkin jiwanya akan sudah terganggu. "Puteri," berkata Ki Tumenggung kemudian, "Puteri adalah seorang gadis yang sangat tabah, karena ketabahan hati ayahanda Puteri mengalir pula di dalam diri Puteri. Ayahanda adalah seorang senapati yang justru akan mendapat kehormatan apabila ia gugur di pertempuran. Selebihnya, segalanya memang harus diserahkan kepada Tuhan yang Maha Mengetahui segala sesuatu, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Jika ayahanda memang sudah saatnya dipanggil, maka dimanapun juga ia berada, maka akan datang pula saat untuk menghadap itu." Rarawari mencoba mengusap air matanya. Namun tiba-tiba ia mengangkat wajahnya. Dengan sorot mata yang menyala ia berkata lantang, "Paman bohong. Ayah tidak gugur di pertempuran itu. Paman ingin berbuat sesuatu atasku. Mungkin Paman ingin mendengar keterangan apapun juga yang Paman sangka aku sudah mengetahuinya. Semula Paman ingin memeras aku dengan rahasia keluargaku. Tetapi karena Paman tidak berhasil, sekarang Paman mencoba untuk mempengaruhi perasaanku dengan mengabarkan cerita bohong itu." Tumenggung Watang menarik nafas dalam-dalam. Sikap Rarawari itu membuatnya semakin prihatin. Meskipun ia mengerti bahwa Rarawari tidak akan mempercayai siapapun juga yang dianggapnya berdiri berseberangan dengan ayahanda dan kakandanya, namun jika dalam hal ini Rarawari tidak mempercayainya, maka pada suatu saat, kenyataan itu akan dapat membenturnya lebih parah lagi. Karena itu, maka Tumenggung itu pun kemudian berkata sareh, "Angger, apakah keuntunganku dengan berbohong kepada Angger tentang hal yang satu ini? Paman ingin memaksa aku untuk mengikuti segala perintah Paman. Dengan berita bohong itu Paman berharap bahwa aku akan menjadi putus asa dan tidak lagi mempunyai hasrat apapun juga. Dengan demikian apa yang Paman inginkan, mungkin keterangan, mungkin sikap tertentu, akan selalu aku lakukan," sahut Rarawari. "Tidak Angger," berkata Tumenggung itu lebih lanjut, "meskipun Angger dapat saja menganggap bahwa aku tidak berpihak kepada Pangeran Ranakusuma, tetapi masih ada perasaanku untuk tidak berbohong dalam hal yang satu ini. Prajurit Surakarta sudah meyakinkan bahwa ayahanda Puteri telah gugur, sampiuh dengan Tumenggung Sindura dan Pangeran Yudakusuma yang bertempur bersama-sama. Namun jiwa Pangeran Yudakusuma ternyata masih dapat tertolong." Rarawari termangu-mangu sejenak. Sementara itu Tumenggung Watang berkata pula, "Angger terlalu berprasangka. Mungkin Angger dapat menganggap aku sebagai musuh karena dalam satu dan dua hal aku tidak sejalan dengan Pangeran Ranakusuma dan Raden Juiring. Tetapi dalam pada itu, dalam hal ini di hadapan Angger Warih aku adalah orang tua yang barangkali masih dapat dipercaya." Rarawari memandang Tumenggung itu dengan mata yang basah. Namun melihat sikap dan pandangan mata orang tua itu, akhirnya Rarawari mempercayainya bahwa ayahandanya memang sudah gugur di peperangan. Air mata gadis itu mengalir semakin deras di pipinya. Dalam pada itu terdengar di antara isaknya pertanyaan, "Apakah Paman mengetahui nasib Kakanda Juiring?" Tumenggung Watang menggeleng lemah. Katanya, "Aku tidak mengetahui nasibnya Angger. Tetapi tidak seorang pun yang melaporkan bahwa Raden Juiring mengalami cedera.
Mungkin Raden Juiring berhasil bergabung dengan pasukan Pangeran Mangkubumi yang pada saat itu telah hadir pula di medan pertempuran. Lepas dari setuju atau tidak setuju, namun aku kagum akan kerapian rencana Pangeran Ranakusuma dan Raden Juiring. Dan Paman tidak setuju, tiba-tiba saja Rarawarih bertanya. Pertanyaan yang tidak diduga sama sekali oleh Tumenggung Watang justru pada saat Rarawarih dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa ayahandanya telah gugur. Tumenggung Watang menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, kadang-kadang kita memang mempunyai pilihan yang berbeda, Nger. Tetapi perbedaan itu wajar sekali. Mungkin karena atas tempat kita masing-masing berdiri sudah berbeda. Tetapi mungkin pula karena gambaran kita masing-masing tentang masa depanlah yang berbeda. Ki Tumenggung berhenti sejenak lalu, tetapi sudahlah. Rasa-rasanya dadaku tidak lagi pepat. Aku sudah berhasil menyampaikan berita itu kepada Mungger, betapapun beratnya. Bagiku kau tetap aku anggap sebagai anakku sendiri. Bahkan aku merasa iri melihat sikap dan ketabahan hati Angger yang jauh berbeda dengan anak gadisku sendiri yang sebaya dengan Angger. Lalu, apakah yang akan Paman lakukan atasku? Menahan aku atau menyerahkan aku kepada kumpeni yang akan memerintahkan memasang wara-wara di sepanjang jalan, bahwa Warih, anak gadis Pangeran Ranakusuma sudah tertangkap. Karena itu maka kumpeni memerintahkan Raden Juiring untuk datang dan menyerah. Kalau tidak Warih akan dipancung di alun-alun dan kepalanya akan ditanjir di regol Ranakusuman, begitu, geram Rarawarih sambil mengusap matanya yang basah. Jangan begitu Nger, jawab Tumenggung Watang, kami memang harus melindungi putri segala dendam mereka yang merasa dikhianati oleh Pangeran Ranakusuma dan Raden Juiring. Paman memakai istilah yang salah. Bukan dilindungi, tetapi ditahan untuk kepentingan tertentu, potong Warih. Tumenggung Watang mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Nger. Aku akan memakai istilah itu. Angger untuk sementara memang harus ditahan. Tetapi percayalah, bahwa aku merasa Angger sebagai anakku sendiri. Rarawarih memandang wajah Tumenggung Watang sejenak. Namun kemudian katanya, Paman akan menganggap aku sebagai putri Paman. Tetapi sudah tentu Paman pun akan bersikap sebagai seorang prajurit. Bagaimana dengan sikap seorang prajurit? Bertanya Tumenggung Watang. Paman akan memperlakukan semua orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut angger-angger keprajuritan. Meskipun akan mengenai anak sendiri sekalipun, jawab Warih, dan Paman pun akan mengeterapkannya kepadaku yang Paman perlakukan sebagai anak sendiri. Tumenggung Watang mengangguk-angguk. Katanya, putri sudah dilambari dengan prasangka buruk terhadap semua orang yang tidak berpihak kepada Pangeran Mangkubumi, atau yang tidak sejalan dengan Pangeran Ranakusuma dan Raden Juiring. Tetapi hal itu memang dapat aku mengerti meskipun demikian sikapku tidak akan berubah. Rarawarih tidak menjawab. Namun setiap kali ia memandang wajah Tumenggung Watang, maka terbersit di dalam hatinya, sebenarnya lah Tumenggung itu berkata dengan tulus kepadanya. Putri, berkata Tumenggung itu kemudian, sekarang, apa boleh buat? Jika Putri lebih senang mempergunakan istilah ditahan, maka Putri akan aku tahan di dalam tahanan khusus yang akan dijaga sebaik-baiknya. Putri akan diperlakukan sebagaimana seharusnya dan tidak akan mengalami tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya. Rarawarih tidak menjawab. Sejenak kemudian, Tumenggung Watang itu pun bertepuk tangan. Dua orang perwira muda memasuki bilik itu dan berdiri tegak menunggu perintah. Rarawarih harus mendapat perlakuan yang baik, berkata Tumenggung Watang, meskipun ia harus ditahan dan barangkali Pangeran Yudakusuma sendiri akan bertemu dengan putri itu, namun segalanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Aku akan melihatnya setiap saat. Baik Ki Tumenggung, jawab salah seorang dari perwira muda itu. Demikianlah maka Rarawarih dibawa keluar dari bilik itu. Di ruang yang lebih luas Rarawarih hanya melintas saja tanpa berhenti. Beberapa orang perwira yang berada di ruang itu memandanginya dengan sorot mata yang menyala. Kecuali kecantikan wajah Rarawarih, perwira-perwira itu pun mengetahui bahwa gadis itu adalah adik Raden Juiring, salah seorang perwira yang disegani dari pasukan berkuda, namun yang ternyata telah berkhianat terhadap pasukannya. Demikian Rarawarih keluar pintu dan turun tangga, maka sebuah kereta telah menunggunya. Silahkan Putri, perwira itu mempersilahkan, kami harus mengantar Putri. Kemana? Bertanya Rarawarih. Pada saatnya Putri akan mengetahuinya, jawab perwira itu. Rarawarih tidak bertanya lagi.
Ia pun kemudian masuk ke dalam kereta itu diikuti oleh kedua orang perwira muda yang duduk di sebelah menyebelah. Sementara itu, seorang sai sudah siap untuk membawa kereta itu ke tujuan. Sejenak kemudian kereta itu pun mulai berderap. Rarawari sama sekali tidak bertanya lagi. Ketika kereta itu keluar dari halaman barak pasukan berkuda, Rarawari mulai mengenal jalan-jalan kota yang sering dilaluinya. Rarawari sama sekali tidak dilarang untuk melihat keluar. Melihat jalan yang dilaluinya. Karena itulah maka Rarawari tahu pasti arah perjalanan kereta itu. Semakin lama ia berkereta ia menjadi semakin berdebar-debar. Ia kenal dengan pasti arah yang dilaluinya. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak bertanya. Ia tetap berteka-teki di dalam hatinya sendiri. Namun akhirnya Rarawari tidak dapat menahan diri lagi. Ketika kereta ia berbelok memasuki sebuah regol istana yang berhalaman luas, maka ia pun berdesis, Ranakusuman. Ya putri. Ini adalah istana Ranakusuman, jawab salah seorang dari kedua orang perwira itu. Untuk apa aku dibawa kemari, bertanya gadis itu. Untuk sementara putri dimohon untuk tinggal di sini, jawab salah seorang dari perwira muda itu. Wajah Rarawari menjadi tegang. Ketika kereta itu kemudian berhenti di halaman, maka jantung gadis itu menjadi berdentangan. Nampaknya istana ini sudah dipergunakan untuk satu keperluan, berkata Rarawari di dalam hatinya. Namun ia tidak perlu bertanya tentang hal itu. Perwira muda yang duduk di sampingnya itu pun berkata, Putri, istana Ranakusuman sekarang dipergunakan untuk kepentingan pasukan berkuda. Pimpinan tertinggi pasukan berkuda itu berada di sini, siapakah pemimpin tertinggi itu? Bertanya Rarawari. Pimpinan itu sekarang dijabat oleh Tumenggung Watang. Bahkan ia sudah berniat untuk tinggal di istana ini. Tidak untuk memilikinya, dan sudah barang tentu tidak di dalam ageng. Tumenggung Watang mengatakan kepada kami agar kami membersihkan gandok sebelah kiri, yang akan dipergunakannya bersama keluarganya yang kecil, agar dengan demikian ia akan dapat menjalankan tugasnya setiap saat. Justru dalam keadaan yang gawat ini. Rarawari menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah Tumenggung Watang sudah berada di istana ini? Belum putri. Sebagaimana putri tahu, ia masih berada di barak bersama kami. Istana ini baru kami bukan pagi ini. Dan semuanya itu baru rencana. Juga rencana Tumenggung Watang tinggal di sini. Itu pun jika ada izin dari Kanjeng Susuhunan dan Panglima yang sekarang sedang memimpin perlawanan terhadap Pangeran Mangkubumi. Rarawari mengangguk-angguk. Segalanya telah berubah. Tentu baru semalam atau menjelang pagi hari ayahandanya gugur, karena ia tahu ayahandanya dan kakandanya berada dalam pasukan yang akan menggempur Pangeran Mangkubumi. Sementara itu ayahandanya dan kakandanya Juiring memang bertekad untuk berbalik melawan Kumpeni jika mereka sudah berada di medan. Dalam pada itu, di tangga istana Ranakusuman, dua orang prajurit turun menyongsong. Agaknya mereka sudah diberitahu apa yang harus mereka lakukan. Demikian Rarawari turun dari kereta, maka dua orang prajurit itu mengangguk hormat. Perwira muda yang membawa Rarawari dengan kereta itu pun kemudian menyerahkan gadis itu kepada kedua prajurit yang sudah menunggunya. Putri, berkata salah seorang perwira muda itu, untuk sementara Putri dipersilahkan tinggal di istana Putri sendiri. Rarawari tidak menyahut. Ia sadar bahwa ia telah ditahan di bekas rumahnya sendiri. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya kemudian. Kedua prajurit itu telah mempersilahkan Rarawari masuk ke ruang di sebelah gandok kanan, di dalam sketheng. Dan sadarlah Rarawari bahwa tempat itu akan menjadi bangsal tahanan baginya untuk sementara. Ia kenal benar dengan ruangan itu. Dan ia pun tahu bahwa ruangan itu hanya mempunyai satu pintu, sehingga bagi pengawasnya, akan selalu dapat memperhatikan siapa saja yang keluar masuk bilik itu. Ketika Rarawari memasuki bilik itu, dilihatnya bilik itu tetap bersih seperti saat ditinggalkannya kemarin. Namun Rarawari pun kagum melihat kecepatan gerak pasukan Surakarta. Seolah-olah segalanya telah terjadi dan direncanakan berhari-hari sebelumnya. Sementara itu Rarawari pun mengetahui bahwa yang terjadi itu tentu dilakukan dengan tiba-tiba. Beberapa saat Rarawari mengamati barang-barang yang ada di dalam bilik itu. Tidak ada yang hilang. Bahkan tidak ada yang bergeser dari tempatnya. Rarawari terkejut ketika ia mendengar pintu berderit.
Seorang emban memasuki ruangan itu dan langsung duduk di sebelah pintu. Sambil menunduk hormat emban itu berkata, "Puteri, ampun bahwa aku berada di Rana Kusuman baru mulai hari ini dengan perintah untuk melayani Puteri. Ampun Puteri, jika berkenan di hati Puteri, segala perintah akan aku junjung." "Siapa kau?" bertanya Rarawari. "Aku adalah seorang emban dari Katumenggungan, aku adalah seorang abdi Tumenggung Watang yang mendapat perintah untuk melayani Puteri," jawab emban itu. Tetapi Rarawari menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Baiklah, mungkin aku memerlukanmu. Tetapi bukan kebiasaan seorang emban di istana ini untuk membawa patrem seperti yang kau lakukan. Aku tidak tahu, apakah kebiasaan itu ada di istana Paman Tumenggung Watang, atau kau adalah seorang prajurit perempuan yang harus mengawasi aku di sini? Atau setiap perempuan di Surakarta sekarang memang telah bersedia patrem agar jika pasukan Paman Mangkubumi memasuki Surakarta kita semuanya akan membunuh diri?" Emban itu menarik nafas dalam-dalam. Baru kemudian ia dapat menjawab, "Ampun Puteri. Dalam keadaan yang gawat ini segalanya memang dapat terjadi, dan karena itu agaknya, kami para emban diperintahkan untuk membawa patrem yang aku sendiri tidak tahu gunanya." Rarawari mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah emban. Aku percaya kepadamu. Mungkin aku memerlukan banyak pertolonganmu, karena aku adalah seorang tahanan di rumah ini. Bukan lagi sebagai seorang gadis yang tinggal di rumahnya sendiri. Sebaiknya Puteri tidak merasa demikian. Agar Puteri tidak mengalami tekanan batin, anggaplah Puteri berada di istana sendiri seperti hari-hari kemarin. Apa yang Puteri perlukan akulah yang akan melayaninya," jawab emban itu, "sebentar lagi akan aku bawa pakaian Puteri yang berada di ruang dalam. Pakaian yang tidak sempat Puteri bawa ketika Puteri meninggalkan istana ini. Nah, apakah dengan cara itu aku akan dapat merasa di rumah sendiri?" bertanya Rarawari. "Bukankah ada aku, yang akan dapat Puteri perintahkan apa saja?" Emban itu menjadi heran. "Jika benar aku harus merasa di rumah sendiri, biarlah aku mengambil sendiri apa yang aku perlukan seperti yang selalu aku lakukan sebelumnya," berkata Rarawari. "Itu tidak perlu Puteri. Karena sekarang ada aku. Puteri dapat memerintah apa saja yang Puteri kehendaki?" sahut emban itu. Rarawari tertawa betapapun pahitnya. Katanya, "Karena itu, jangan kelabui aku seperti kanak-kanak emban. Katakan sajalah bahwa aku harus menurut segala ketentuan yang dibuat oleh orang-orang yang berkuasa di sini, dan kau adalah seorang prajurit perempuan yang harus mengawasi aku. Tetapi aku berterima kasih bahwa kau sudah bersedia berlaku seperti seorang emban yang akan melayani aku. Sebelumnya aku minta maaf, bahwa aku akan berbuat terlalu kasar pada suatu saat, sebagaimana aku berbuat terhadap emban yang sebenarnya." Emban itu menarik nafas panjang. Dipandanginya Rarawari sejenak. Kemudian katanya, "Puteri mempunyai tanggapan yang sangat tajam. Tetapi Puteri sangat menyenangkan. Puteri mengatakan apa yang tersirat di hati Puteri. Dengan demikian maka keterbukaan hati Puteri akan mempermudah pelayananku terhadap Puteri." "Aku terbiasa dengan sikap ini," desis Rarawari. "Justru karena itu, sebaiknya aku tidak usah ingkar tentang diriku sendiri. Tetapi aku mohon Puteri dapat menganggap aku sebagai sebenarnya emban di sini. Jangan segan dan jangan merasa aku orang lain," berkata emban itu. "Baiklah. Tetapi apakah kau mengetahui, di manakah para abdi di Rana Kusuman ini?" bertanya Rarawari. "Keluarga Kidipanala telah pergi. Dan ini sudah Puteri ketahui. Yang lain pun telah meninggalkan istana ini pula. Masih ada 2 orang abdi yang tinggal. Seorang juru taman dan seorang juru madaran, yang agaknya tidak mempunyai keluarga lain lagi di pedesaan," jawab emban itu. Rarawari menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia pun bergumam, "Kasihan mereka yang harus tercerai-berai," lalu ia pun bertanya, "Bagaimana caraku untuk memanggilmu?" "Aku berada di bilik sebelah, Puteri, Puteri dapat langsung memanggil aku. Aku tentu mendengarnya. Gebyok ini tidak terlalu rapat sehingga tidak akan dapat menyekat suara serapat-rapatnya." Oh, Rarawari mengangguk-angguk. Namun dengan demikian ia menjadi semakin yakin, bahwa orang yang menyebut dirinya emban itu adalah seorang prajurit yang dengan sengaja ditempatkan di sebelah biliknya untuk mengawasinya. "Puteri," berkata orang yang menyebut dirinya emban itu, "aku tidak seorang diri. Tetapi aku berdua dengan seorang emban yang masih muda, meskipun masih lebih tua dari Puteri.
Emban itu pandai bermain gatheng dan dakon. Mungkin ia akan dapat menjadi kawan putri. Oh, Rarawari mengangguk-angguk, di mana ia sekarang? Putri dipersilahkan tinggal di istana putri sendiri. Ia baru berada di belakang putri. Sebentar lagi ia akan menghadap. Perlakukan ia seperti putri memperlakukan aku, seorang emban, berkata perempuan itu. Emban yang muda itu juga membawa patrem, bertanya Wari. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum sambil berkata, tidak. Tidak putri. Ia tidak membawa patrem. Bagus. Sebab patrem sebenarnya adalah alat untuk membunuh diri. Jika emban muda itu membawanya, maka aku ingin meminjamnya barang sebentar, berkata Rarawari. Tetapi emban itu menjawab, putri. Aku yakin, bukan watak putri untuk melakukan perbuatan terkutuk itu. Putri adalah seorang yang sangat tabah dan berani. Kau memuji aku, Rarawari tersenyum masam. Tidak putri. Bukan maksudku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jawab emban itu, lalu, sudahlah putri, aku akan kembali ke dalam bilik. Biarlah kawanku yang muda itu datang menghadap sambil membawa dakon dan kecik. Bawa kelungsu. Aku lebih senang mempergunakan kelungsu, jawab Wari. Perempuan itu pun kemudian beringsut dan keluar dari bilik Rarawari. Setelah menutup pintu dari luar, maka ia pun melangkah ke pintu bilik di sampingnya. Namun tiba-tiba saja langkahnya berhenti. Dipandanginya pintu bilik yang tertutup. Seorang prajurit muda yang mengawasinya dari kejauhan mendekatinya sambil bertanya, bagaimana pendapat Bibi? Ia anak yang sangat baik, jawab perempuan yang menyebut dirinya seorang emban itu, aku senang terhadapnya. Namun ia akan dapat juga berbahaya. Tetapi justru karena itu aku tertarik untuk merawatnya. Ternyata seperti yang dipesankan oleh beberapa orang bahwa putri itu memiliki sifat-sifat ayahandanya. Cerdas, tanggapannya tajam dan agaknya juga keras hati, meskipun nampak juga sifat-sifatnya yang manja. Gadis itu cantik sekali, desis prajurit muda itu. Ya. Karena itu bekerjalah dengan baik, agar kau cepat menjadi seorang tumenggung. Kau akan dapat melamarnya, desis perempuan itu sambil tersenyum. Sampai ubanan aku tidak akan dapat menjadi tumenggung, jawab prajurit muda itu. Perempuan yang menyebut dirinya emban itu tersenyum. Katanya, siapa tahu nasib seseorang, namun kemudian, tetapi kau jangan mengganggu momonganku itu. Aku senang kepadanya. Dan aku akan menjaganya baik-baik. Agar ia tidak melarikan diri, potong prajurit muda itu. Tidak. Ia tidak akan melarikan diri. Tetapi aku akan menjaganya seperti aku benar-benar seorang emban. Karena aku memang senang kepadanya. Prajurit muda itu tidak menjawab lagi. Namun sejenak kemudian, maka ia pun segera meninggalkan perempuan yang juga melanjutkan langkahnya kembali ke biliknya. Dalam pada itu, ternyata di barak para prajurit berkuda beberapa orang perwira menjadi cemas, bahwa kawan-kawan prajurit berkuda yang berhasil membawa Rarawari itu belum kembali. Menurut laporan kedua orang prajurit yang membawa Rarawari, maka nampaknya kawan-kawannya akan dapat segera menyelesaikan tugasnya. Mereka akan segera dapat menangkap Kiai Danatirta dan Ki Dipanala, hidup atau mati. Dalam kegelisahan itu, maka seorang perwira telah memanggil kedua orang yang membawa Rarawari itu menghadap. Kita akan mendapat hadiah, desis salah seorang dari mereka, ya. Dan kenaikan pangkat, jawab yang lain. Dan hadiah uang atau barang-barang berharga dari kumpeni, berkata yang pertama. Keduanya tertawa. Mereka memang benar-benar menantikan untuk mendapat hadiah berupa apapun juga. Derajat, pangkat atau uang atau apapun karena mereka merasa telah berjasa dapat menangkap Rarawari yang akan sangat besar artinya bagi usaha penangkapan Raden Juiring jika ia masih hidup. Tetapi ketika keduanya memasuki sebuah ruangan, yang ada di dalam ruangan itu hanyalah seorang perwira muda yang berwajah muram. Bagaimana dengan kawan-kawanmu? Perwira itu langsung bertanya kepada kedua orang prajurit itu. Kedua orang prajurit itu sudah mulai kecewa. Nampaknya mereka tidak akan demikian cepatnya menerima hadiah. Yang ditanyakan oleh perwira muda itu justru kawan-kawannya. Menurut penilaianku, pekerjaan mereka tidak terlalu berat. Jawab salah seorang prajurit itu, mereka bertuju melawan dua orang tua-tua yang tidak berarti. Kenapa hanya 7? Bertanya perwira itu.
Aku berdua, sedang seorang di antara kami terluka, jawab salah seorang dari kedua prajurit itu. Kenapa seorang kawanmu terluka? Jika pekerjaan itu tidak terlalu berat, maka tentu tidak akan ada kawanmu yang terluka, berkata perwira muda itu. Kawanku itu terlalu lengah. Ia menganggap kedua orang tua itu tidak akan berdaya sama sekali untuk melawannya. Akhirnya tubuhnya lah yang terkoyak oleh senjata. Namun kemudian pemimpin kami memerintahkan semuanya bertempur melawan kedua orang itu, kecuali kami berdua yang diperintahkan untuk meneliti keadaan padepokan. Pertempuran tidak berlangsung terlalu lama ketika kedua orang itu melarikan diri keluar padepokan yang kemudian dikejar oleh ketujuh orang di antara kami. Sebenarnya lah menurut perhitungan kami keduanya akan segera dapat diselesaikan. Perwira muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, jadi apakah menurut perhitunganmu, mereka seharusnya sudah kembali saat ini? Ya. Menurut perhitunganku, mereka harus sudah kembali sekarang ini, jawab salah seorang dari kedua orang itu. Perwira itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, bagaimana menurut pertimbanganmu? Apakah mungkin ada orang lain yang ikut campur dalam persoalan ini? Laskar Pangeran Mangkubumi, bertanya salah seorang prajurit itu. Mungkin Laskar Pangeran Mangkubumi. Tetapi mungkin juga Laskar Raden Mas Said, jawab perwira muda itu. Memang mungkin mereka bertemu di perjalanan atau mungkin Laskar itu tersesat di padepokan, berkata prajurit itu, tetapi nampaknya tidak mungkin. Mereka masih sibuk untuk menarik diri dari daerah pertempuran. Kau pun menganggap mereka tidak berdaya, jawab perwira muda itu, baiklah, kita menyiapkan sekelompok prajurit berkuda untuk melihat mereka. Kita akan membawa pasukan yang kuat dengan beberapa orang penghubung yang akan dapat melakukan tugas dengan cepat jika terjadi sesuatu di perjalanan. Kedua orang prajurit itu termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang bertanya, jadi, siapa sajakah yang akan pergi? Aku akan membawa 25 orang, termasuk kau berdua, jawab perwira muda itu. Bersambung ke jilid 70. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.